Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, kali ini adalah video lanjutan yang baru berhasil diupload. Kelanjutan dari seri pengamanan jaringan kemarin ya di mata kuliah ADM Jaringan Komputer, di mana sebelumnya kita sudah membuat pengamanan jaringan maksud saya pengamanan DHCP ya. Jadi bagaimana caranya server itu memberikan service ataupun layanan DHCP, namun layanan tersebut juga perlu kita amankan supaya orang yang meskipun dia tahu konfigurasi DHCP kita seperti apa, alamat servernya berapa, DNS-nya berapa, dia tidak bisa menginputkan secara manual. Kita paksa klien agar harus mengikuti DHCP baru bisa terhubung ke internet. Nah, ribut sekali ya suara kendaraan karena memang saya di pinggir jalan, mohon maaf sekali lagi. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang firewall atau biasa dikenal dengan filter ya, penyaringan. Dimana firewall ini misalkan kita akan menerapkan pada satu contoh, misalkan pada sebuah jaringan ya, kita ingin beberapa komputer saja yang terhubung ke internet, sedangkan beberapa komputer yang lain tidak bisa mengakses ke internet. Begitu pula dengan akses ke beberapa website ya, mungkin saja kita ingin beberapa komputer user tidak bisa mengakses ke media sosial, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Atau bahkan kita menginginkan akses ke beberapa website hanya bisa diberikan pada jam-jam tertentu. Artinya ada jam-jam tertentu di mana website tersebut bisa diakses ataupun tidak bisa diakses. Nah, untuk mengatur akses internet ini sesuai dengan keinginan kita ataupun sesuai dengan keinginan pimpinan kita di perusahaan, di kantor, ataupun dimanapun, pemilik jaringan ya sekalipun ya yang memiliki jaringan ini, kita perlu mengaktifkan yang namanya firewall ya pada router mikrotik kita. Nah, ada banyak sebenarnya beberapa pengaturan jaringan yang bisa dilakukan oleh firewall. Namun untuk awal-awal ini kita hanya akan membuat firewall sebagai filter yang ditujukan khusus untuk mengatur akses internet yang bisa didapatkan oleh komputer user. Ya, kita lihat ini sekarang saya sudah ada di mikrotik ya. Oke, ini mikrotik server. Ini klien. Saya bahas melalui GUI saja. Ini yang servernya saya minimize. Saya buka menggunakan Winbox. Kemudian saya login menggunakan Winbox. Oke, abaikan background-nya ya. Nah, di sini di mikrotik kita masuk ke menu IP, kemudian kita masuk ke menu firewall. Nah, di bagian menu firewall ini banyak beberapa poin yang perlu kita tahu sebelum kita memulainya. Yang pertama ini pada bagian filter rules ya, kita klik tanda tambah. Kemudian pada bagian general itu di sini ada chain. Chain ini yang paling banyak kita konfigurasi nantinya ketika kita mengkonfigurasi firewall. Nah, di dalam chain ini ada 3 pilihan, ada forward, ada input, dan ada output. Kita akan kupas dulu sebelum kita praktekkan ini. Forward itu merupakan chain itu adalah aturan ya, aturan chain itu kalau kita artikan ke dalam teknisnya itu seperti rantai ya, atau boleh kita buat sesuatu peraturan yang mengikat lah ya, chain itu ya. Nah, kalau chain forward ini itu digunakan untuk mengatur paket yang melintasi router. Ya, jadi mengatur paket yang melintasi router. Paket di sini adalah paket lalu lintas data jaringan tentunya ya. Jadi yang melintasi router untuk mengakses internet yang keluar masuk ke dalam jaringan lokal. Ya, jadi kita bisa mengatur internet pada komputer user, maka chain ini yang akan digunakan. Jadi dia ini mengatur paket yang melintasi router. Jadi dari ataupun ke router dan klien, nah itu diatur oleh chain forward ini. Artinya forward, dia melintas ya, meneruskan. Kemudian chain yang kedua adalah input. Nah, chain kedua ini adalah input. Input ini digunakan untuk mengatur paket yang menuju router ya, paket yang menuju router artinya dari luar, dari internet misalkan contohnya yang menuju ke dalam router ya. Nah, ini adalah input. Penggunaan chain ini umumnya ditujukan untuk meningkatkan level keamanan dari router mikrotik itu sendiri terhadap gangguan-gangguan ataupun serangan-serangan dari luar. Kemudian chain yang ketiga adalah output, di mana chain output ini juga digunakan untuk mengatur paket, namun kebalikannya ya.
Kalau tadi paket yang masuk ke dalam router, kalau output ini adalah paket yang keluar dari router. Nah, penggunaan chain ini juga umumnya untuk meningkatkan level keamanan dari router mikrotik itu sendiri. Jadi input itu yang masuk ke router, output itu yang keluar dari router, sementara forward itu yang melintasi di jaringan dalam router itu, input output yang melewatinya ya, baik input maupun output. Nah, kemudian selain dari 3 hal ini pada bagian chain ini ya, kita bisa sebenarnya membuat chain sesuai dengan kebutuhan konfigurasi ya. Namun kali ini kita akan fokus untuk ketiga input ini dulu. Nah, jadi itu awal dari pengenalan firewall di mikrotik ya. Jadi kita harus tahu dulu chain dari mikrotik ini ada 3, chain forward, paket yang melintas, chain input, paket yang datang dari luar, chain output, dan paket yang keluar dari router. Kemudian di menu firewall ini ada lagi hal yang perlu kita tahu yang paling sering dilakukan konfigurasi, yaitu pada tab action ya. Masih di sini tadi, di sini general. Sekarang kita pindah ke tab action. Setelah kita tentukan aturannya tadi, apakah itu paket yang melintas, apakah itu paket yang masuk ataupun paket yang keluar, lalu actionnya apa? Kita perlu action ya. Kalau misalkan pada Linux seperti Debian ataupun Linux yang lainnya, ada istilahnya kita kenal di security jaringan itu adalah IDS dan IPS. Dimana kalau IDS itu Instruction Detection System, dia mendeteksi adanya gangguan dari sistem. Sedangkan IPS itu adalah Intrusion Prevention System, jadi dia akan memberikan action. Jadi yang akan memberikan action ini adalah IPS. Oke, jadi tadi ada IDS, Instruction Detection System. Dia hanya bertugas untuk mendeteksi adanya ancaman ya, tapi tidak melakukan apa-apa. Sedangkan IPS, Instruction Prevention System, itu dia memang akan melakukan aksi ya, prevention, pencegahan, apa yang harus dia lakukan. Jadi aksinya di situ. Nah, kalau di mikrotik ini di menu action ini ada beberapa poin yang akan kita bahas ya. Jadi pada saat akan kita melakukan konfigurasi firewall filter, itu terdapat parameter action ini yang bisa menentukan apakah sebuah paket akan diloloskan untuk menuju ke internet, ataukah paket tersebut harus dibuang, di drop ya, sehingga tidak mencapai ke internet. Dan ada juga banyak nilai lain yang bisa kita gunakan pada parameter action ini. Di sini kita bisa lihat. Kemudian untuk pengenalan awal-awal ini, kita akan bahas 3 dulu yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah action accept ya, terima ya, action accept. Action ini dapat digunakan untuk meloloskan paket data yang akan menuju ke internet. Jadi kita izinkan, kita terima. Jadi kita untuk meloloskan paket data yang akan menuju ke internet, misalkan dari klien menuju ke internet, nah itu kita gunakan accept, itu berarti dia bisa lewat, bisa kita loloskan ya. Kemudian action yang kedua yang sering digunakan adalah action drop. Action ini dapat kita gunakan jika kita akan membuang, mendrop paket data ya, yang akan menuju ke internet. Action ini tidak akan memberikan pemberitahuan ataupun notifikasi kepada komputer user. Jadi ketika kita drop paket dari klien yang akan menuju ke internet, kita kasih action drop, paketnya dibuang. Tapi klien tidak akan sadar kalau paketnya dibuang ya, karena tidak ada notifikasi, tidak ada pemberitahuan ya. Misalkan ada pemberitahuan bahwa website yang Anda kunjungi itu tidak dapat dikunjungi, ataupun website yang Anda kunjungi tidak diizinkan, ataupun ada pesan-pesan lain di halaman web ataupun aplikasi untuk internet lainnya. Di sisi klien itu tidak kelihatan kalau kita gunakan action drop, karena dia langsung dibuang begitu saja tanpa notifikasi. Kemudian action yang lagi sering digunakan adalah reject. Nah, ada accept, ada drop, ada reject. Nah, pada action reject ini fungsinya mirip seperti drop ya, mirip seperti action drop. Namun action ini akan mengirimkan pesan errornya kepada komputer user, sehingga user bisa mengetahui bahwa paket datanya itu ditolak oleh firewall, ataupun requestnya itu ditolak oleh firewall. Misalkan seorang pekerja mengakses website, katakanlah sosial media seperti Facebook, pada jam yang mungkin tidak diizinkan atau pada komputer yang tidak diizinkan, sehingga ketika dia membuka facebook.com, maka akan keluar notifikasi bahwa halaman yang Anda tuju untuk sementara tidak dapat dibuka, ataupun pesan-pesan lain, terserah, kita bisa custom pesannya, atau juga ada bisa
ada pesan langsung default dari web browser ketika mengakses ke internet. Nah, jadi action reject ini bedanya dengan drop, dia punya pesan. Jadi dari sisi klien tahu, oh ternyata ini tidak diizinkan bukanya seperti itu. Namun ada pada kondisi tertentu pemilik jaringan, apakah itu di perusahaan ataupun itu di tempat lain, tidak menginginkan usernya tahu bahwa ada akses yang ditolak untuk satu dan lain hal gitu. Nah, jadi ada accept, terima ataupun kita loloskan, kemudian ada drop, buang tanpa notifikasi, dan ada reject, tolak ataupun buang tapi kita memberikan notifikasi. Nah, kira-kira itu pengenalan awal dari firewall. Jadi apa itu firewall, kemudian di Mikrotik itu bagaimana cara untuk kita terapkan. Ada chain, yang pertama ada 3 chain tadi ya. Chainnya ada forward, ada chain input, dan ada chain output. Dimana kalau chain forward itu untuk bagian data ya, untuk memantau data yang melintasi dari dan ke sebuah router. Sedangkan input itu adalah yang paket data masuk ke dalam router, sedangkan output itu adalah paket data yang keluar dari router. Kemudian aksi dari chain yang sudah dibuat tadi, kita bisa membuat parameternya pada menu action. Ada action accept, yaitu menerima ataupun meloloskan paket data yang akan keluar ke internet. Ada drop, yaitu mendrop ataupun mencampakkan, membuang paket data yang menuju ke internet tanpa notifikasi. Kemudian lagi ada reject, yang juga membuang paket data tersebut atau request tersebut, namun masih memberikan notifikasi pada komputer user sehingga user tahu, oh ternyata ini mungkin belum dibuka aksesnya atau hal-hal lain yang rasanya mau ditampilkan seperti itu. Ya, jadi ini pengenalan firewallnya. Nanti di video selanjutnya kita akan buat bagaimana menerapkan rule ini, dan kita akan langsung uji pada komputer klien ya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.